Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Bahrudin selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Perkenalkan, nama saya Nida Nadifatun Nafiah dengan NIM 2286240014 dari Prodi PPKN. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan secara singkat mengenai Project Citizen yang berjudul Konflik Israel-Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional, Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kedaulatan Negara. Selanjutnya ada bab 1, latar belakang. Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang berkepanjangan yang terjadi sejak abad ke-20 dan hingga saat ini belum menemukan penyelesaian yang adil. Konflik ini tidak hanya membahas persoalan tentang politik, wilayah, dan keamanan, tetapi juga berdampak serius terhadap hak asasi manusia dan kedaulatan negara, khususnya bagi masyarakat sipil di Palestina. Oleh karena itu, konflik ini penting dikaji dalam perspektif hukum internasional. Selanjutnya ada bab 2, kajian teori. Dalam bab 2 ini dibahas landasan teori. Landasan teori yang digunakan di sini ada yaitu pengertian hukum internasional, hak asasi manusia dalam hukum internasional, kedaulatan negara, hukum humaniter internasional, ada yang kelima ada peran lembaga ICJ dan PBB. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka. Sumber data yang digunakan berasal dari buku, jurnal, dokumen resmi PBB, dan putusan ICJ. Tujuannya untuk menganalisis konflik Israel-Palestina dari sudut pandang hukum internasional. Selanjutnya ada bab 4, hasil dan pembahasan. Berdasarkan kajian yang ditemukan beberapa pelanggaran. Yang pertama ada penggunaan kekuatan militer secara berlebihan, penyerangan terhadap warga sipil. Yang ketiga ada pembatasan pergerakan penduduk, dampak kedaulatan yang berat, terutama terhadap anak-anak seperti hilangnya kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Tindakan-tindakan ini tentunya bertentangan dengan prinsip perlindungan warga sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Selain pelanggaran HAM, konflik ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kedaulatan negara seperti yang pertama ada pendudukan wilayah, pembangunan permukiman ilegal, yang ketiga ada intervensi militer yang di wilayah bukan kedaulatannya. Hal-hal tersebut sama bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional dan PBB. Dalam hal penegakan hukum internasional, PBB dan ICJ mempunyai peran yang sangat penting. PBB fungsinya untuk menjaga perdamaian dunia melalui diplomasi dan resolusi, sedangkan ICJ memberikan keputusan dan pendapat hukum terkait konflik antar negara. Keduanya masih ada keterbatasan seperti adanya hak veto di Dewan Keamanan PBB serta ketidakpatuhan negara terhadap ICJ, sehingga penegakan hukum internasional ini belum berjalan secara efektif. Selanjutnya ada bab 5, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, konflik Israel-Palestina merupakan konflik internasional yang mengandung banyak pelanggaran hak asasi manusia dan kedaulatan negara. Walaupun hukum internasional telah diatur secara jelas, lemahnya penegakan hukum menyebabkan konflik Israel-Palestina ini terus berlanjut. Oleh karena itu, diperlukanlah komitmen yang lebih kuat dari negara-negara anggota PBB serta kerjasama internasional untuk menegakkan hukum internasional dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pemaparan singkat Project Citizen yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.